pagi Pak Michael. Kami dari kelompok 2 tentang kesenjangan ekonomi dan kesehatan. Yang pertama, pendapatan itu mempengaruhi akses kesehatan. Karena apa? Ketika seseorang yang berpenghasilan tinggi ya bisa berobat di rumah sakit yang terbaik, makan bergizi dan bisa menjaga kesehatan dengan baik. Sementara seorang yang berpenghasilannya rendah sulit untuk membeli makanan bergizi dan bisa menjaga kesehatan dengan baik. Nah, kesehatan juga mempengaruhi kemampuan bekerja. Ketika seseorang yang sehat bisa bekerja lebih maksimal dan bisa meningkatkan penghasilan. Tetapi sedangkan seseorang yang sakitan sering tidak bisa bekerja dan kehilangan pekerjaan, jadi ekonominya tertinggal. Jadi kesenjangan ekonomi dan kesehatan itu saling berkaitan karena ketika kita sehat kita bisa bekerja dan kita bisa mendapatkan penghasilan. Tetapi ketika kita tidak sehat kita tidak akan bisa mendapatkan berpenghasilan lebih baik. Kemudian ada solusinya. Yang pertama yaitu pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan di seluruh daerah. Kemudian yang kedua ada dorongan bagi tenaga medis untuk bekerja di daerah yang paling kecil. Kemudian yang ketiga ada program bantuan kesehatan atau BPJS gratis bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, ternyata di dalam penyebab kesenjangan ekonomi dan kesehatan itu ada penyebab secara moral dan struktural. Nah, kalau penyebab struktural itu yaitu pembangunan yang tidak merata sehingga fasilitas kesehatan lebih banyak di kota daripada di desa. Dan terus akses layanan kesehatan terbatas, transportasi dan tenaga medis kurang di daerah terpencil. Dan penyebab moralnya itu kurangnya kesadaran untuk hidup sehat, di mana banyak masyarakat belum menjaga kebersihan dan makanan yang bergizi. Terus gaya hidup sehat juga sangat itu menyebabkan jadi salah satu penyebab moral, yang seperti jarang olahraga dan suka makanan yang instan seperti makanan yang mie rebus, mie goreng yang selalu makanan yang instan itu sehingga tidak bisa hidup sehat. Lanjutan investigasi. Jadi ada dua faktor strukturalnya, yaitu ketimbangan akses pendidikan dan kebijakan dan pembangunan yang tidak merata. Jadi kalau untuk ketimbangan akses pendidikan itu kualitas pendidikan berbeda jauh antara kota dan daerah terpencil, dan pendidikan terendah membatasi peluang kerja. Kalau untuk kebijakan dan pembangunan yang tidak merata, fokus pembangunan yang berpusat pada daerah-daerah tertentu sehingga mereka menciptakan wilayah tersebut maju sedangkan yang tidak tertinggal. Jadi kalau untuk ketimbangan pendidikan itu pendidikan mereka berbeda sehingga untuk daerah terpencil mereka itu susah akses. Kemudian ada faktor moralnya, yaitu ketidakmampuan akan perubahan sikap mental yang tidak mau beradaptasi dengan perusahaan, seperti yang tidak mau mempelajari teknologi baru dan terus belajar untuk berjualan secara online. Kemudian yang kedua, pola pikir juga tetap dapat menghambat seseorang untuk terus berkembang, yang berbeda dengan pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan seseorang itu dapat berkembang melalui usaha, kerja keras, juga ketekunan. Pentingnya distribusi pendapatan. Pertama itu menciptakan pemerataan. Ketika pendapatan distribusi itu maksimal, maka semuanya itu akan bisa bertujuan untuk pembangunan nasional agar memastikan pembangunan bisa dinikmati secara adil oleh masyarakat. Jadinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika distribusi yang adil dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas daya manusia. Ketika pendidikan dan kesehatan merata, maka kualitas sumber daya manusia juga meningkat. Niral moral spiritual. Moralnya ketidakjujuran atau korupsi, menyalahgunakan wewenang dan mengambil hak orang lain. Misalnya kita ini melakukan kegiatan atau hak orang itu kita ambil sewenang-wenangnya, itu merupakan korupsi. Nah, ketidakadilan atau dalam kurung nepotisme, memberikan jabatan atau peluang kepada orang dekat bukan orang yang pantas. Semisalnya gini, orang itu kayak Teman kita
teman kita yang dekat sama kita, nah itu kita memberi jabatan atau buat dia, bukan orang yang lebih pantas untuk mendapatkan jabatan itu. Karena itu juga ada sikap egois yang berlaku yang mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok yang tidak adanya peduli terhadap kondisi masyarakat lainnya. Yang spiritual tidak merasa cukup. Hal ini akan mendorong sikap kurang rasa syukur, hilangnya rasa keadilan, hanya mementingkan pribadi, tidak orang lain. Hilangnya rasa amanah, banyak jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan justru disalahgunakan. Oke, di setiap faktor ini ada solusinya. Itu pertama itu ada pemerataan akses pendidikan. Jadi biarlah semua hak warga negara untuk berpendidikan agar mendapatkan peluang kerja yang lebih baik dan pemerataan pembangunan wilayah. Bukan hanya di wilayah-wilayah tertentu saja yang mendapatkan pembangunan, tetapi secara merata agar mereka bisa maju dan tidak tertinggal dengan yang lain. Terus ada cara mengukur pendapatan nasional, itu pertama indeks Gini. Indeks Gini itu adalah angka yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan. Jika nilainya di antara 0 sampai 1, semakin besar angka Gininya, semakin besar kesenjangan ekonomi. Misalnya angka Gininya 2, berarti kesenjangan ekonominya semakin besar. Ketiga ada kurva Lorenz. Kurva Lorenz itu adalah sebagai grafik yang menunjukkan perbandingan antara presentase penduduk dan pendapatan. Jika garis Lorenz itu semakin jauh dari garis diagonal, maka berarti kesenjangan sosial itu semakin besar. Sebaliknya juga, jika semakin dekat dengan garis diagonal, jika garis Lorenz itu semakin dekat dengan garis diagonal, berarti pendapatan semakin merata. Dan terakhir yang ketiga adalah rasio Kuznets, yang dimana semakin kecil nilai rasio, berarti kesenjangan semakin kecil atau dibilang merata. Sedangkan semakin besar nilai rasionya, berarti kesenjangan semakin tinggi. Sekian dari kami.